Hai, balik lagi dengan saya Bima Handoko di channel International Komputer. Kali ini lesehan aja ya, lesehan. Soalnya mejanya baru dipakai. Jadi kali ini kita akan ngebahas beberapa tips dari sudut pandang teknisi seperti biasa. Kalau ketemu saya mesti yang dibahas itu teknis-teknis lah, nggak ada marketing-marketingan seperti itu. Kita akan ngebahas tips-tips buat teman-teman mahasiswa baru. Jadi tips perlaptopan untuk mahasiswa baru. Nah, karena ini kebetulan juga baru-baru aja mulai masuk semester baru ya, walaupun agak telat sih. Harusnya ini konten buat bulan kemarin. Jadi biar yang lihat nanti, oh aku mau persiapan. Sekarang kan udah terlanjur masuk kuliah nih, jadi mungkin ada yang kelewat. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut aja untuk tips-tipsnya. Nah, yang pertama adalah jangan buru-buru beli laptop baru atau ganti laptop seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya. Kenapa kita jangan buru-buru ganti laptop begitu kita mau masuk kuliah atau kita jadi mahasiswa baru gitu. Kenapa? Yang pertama, asumsinya kebanyakan anak sekolah SMA sekarang itu udah punya laptop, udah pakai laptop. Jadi lebih baik itu laptopnya dipakai dulu. Atau bahkan buat yang belum punya laptop sekalipun itu jangan buru-buru buat langsung beli laptop sebelum masuk kuliah. Jadi sebaiknya nunggu dulu kita masuk dulu kuliah. Jadi kita orientasi dulu. Jadi begitu kita jadi mahasiswa baru itu kan ada yang namanya kayak ospek ya, orientasi kita mengenal kampus. Nah, sama kita juga orientasi kita mengenal dulu kebutuhan kita akan laptop itu kayak gimana. Jadi kita nggak salah beli atau kita nggak terlalu buru-buru beli seperti itu. Kalau yang belum punya laptop gimana? Ya nggak apa-apa, masuk dulu aja. Nanti biasanya kan ada arahan tuh. Kebutuhannya ini lah. Nanti baru kita beli laptop yang sesuai. Atau kalau yang sudah punya, itu bisa dimaksimalkan dulu aja, di-service dulu, di-upgrade dulu biar sesuai dengan kebutuhannya. Tergantung nanti kan kita masuk kuliah itu jurusannya macam-macam ya. Kalau jurusannya kayak mungkin ekonomi, bahasa gitu-gitu kan nggak perlu laptop yang kenceng-kenceng banget. Jadi laptop yang kita udah ada sekarang di servis aja biar normal, terus di upgrade kalau yang bisa di upgrade biar lebih enak dipakai kayak gitu. Nanti dipakai dulu begitu kita udah jalan. Nah, dunia kuliah itu kan luas sebenarnya, nggak terbatas dari jurusan. Walaupun jurusan kita nggak butuh spek laptop yang tinggi tuh kayak tadi ekonomi, bahasa gitu-gitu. Tapi kita ada yang namanya UKM juga. Nah, di UKM itu kan ada banyak lagi tuh, ada yang fotografi, ada yang naik gunung dan kawan-kawan. Nah, itu kan mungkin jiwa kita lebih cocok di situ sehingga kita lebih senang dengan itu. Contohnya kita kuliahnya ekonomi tapi kita senangnya fotografi gitu. Ternyata kita lebih mendalami di dunia fotografi, otomatis kita butuh laptop yang bisa ngedit foto kan gitu. Nah, nanti daripada terlanjur beli nih, makanya beli, wah aku beli developer aja lah. Cukup kan buat kuliah doang, cukup nih, ya memang cukup, tapi ternyata kita ada hobi lain setelah kita masuk kuliah, ternyata nggak cukup, harus ganti laptop. Nah, makanya tadi jangan buru-buru ganti, yang ada aja kalau emang udah ada itu dimaksimalkan dulu. Nanti begitu 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester kan kita udah makin tahu tuh kebutuhan kita sebenarnya tuh kayak gimana, baru nanti bisa ganti laptop seperti itu. Kecuali kalau yang belum punya ya itu mungkin semester 1 udah harus beli sih, tapi minimal kita tahu dulu lah keperluannya apa aja baru kita beli seperti itu. Soalnya kebanyakan emang orang tuh nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Oh, aku masuk kuliah nih, berarti aku harus ganti laptop gitu. Padahal dia belum tahu kebutuhannya kayak gimana, nanti di kampus seperti apa dan kawan-kawan. Akhirnya salah beli dalam artian, oh jurusannya teknik, belum tahu kalau harus pakai AutoCAD dan kawan-kawan. Beli laptopnya yang dual core, begitu masuk suruh install aplikasi macam-macam ternyata nggak kuat, harus beli lagi kan, atau tukar tambah juga nilai dari laptopnya kan mesti berkurang, jadi ujung-ujungnya bisa dibilang rugi lah kayak gitu. Makanya jangan buru-buru gitu, masuk kuliah dulu, tahu dulu kebutuhannya apa, baru beli. Atau kalau udah ada ya di upgrade dulu, dimaksimalkan dulu, baru nanti kalau emang udah nggak bisa nih mentok, baru beli seperti itu. Jadi kalau saran saya gitu, yang pertama. Yang kedua itu nanti hubungannya juga dengan durability laptop itu sebenarnya nggak, ya namanya barang elektronik ya, belum tentu 4 tahun 5 tahun dia tahan, kadang-kadang setahun 2 tahun rusak juga banyak kan gitu. Nah, kalau kita udah punya laptop sebelumnya dari kita SMA, mending dipakai dulu. Kenapa? Asumsi kuliah itu 4 tahun, kita 2 tahun pertama pakai laptop lama, nah setelah itu tinggal 2 tahun kan, nah kita beli laptop baru, udah pasti tuh dia bisa sampai lulus, karena laptop baru garansinya 2 tahun kan gitu.
Tapi kalau kita ujuk-ujuk, wah aku kuliah nih, pokoknya harus baru, yang lama dijual terus ganti baru. Ya ternyata setelah 3 tahun dia masalah, wah kita belum lulus, kita udah harus beli laptop lagi kan gitu. Jadi harus beli 2 kali. Jadi emang ya rugi aja sih. Jadi sarannya mending daripada laptop lamanya dijual tadi, kalau masih SMA udah pakai laptop, diservis dulu aja, di-upgrade, dimaksimalkan. Kecuali memang itu udah nggak cukup, udah nggak kuat untuk ngurusin kebutuhannya, ya apa boleh buat kan kayak gitu. Yang pertama itu tadi, jangan buru-buru beli atau ganti laptop. Yang kedua itu adalah hubungannya sama manajemen data. Jadi kuliah itu kita akan lebih banyak berhubungan dengan data daripada waktu SMA, karena kan mungkin pelajarannya lebih banyak lah gitu-gitu dan kawan-kawan. Belum lagi kalau kita aktif di UKM dan kawan-kawan, itu semuanya sekarang berurusan dengan data. Nah, manajemen data itu maksudnya apa? Itu ada 3 hal. Yang pertama, diusahakan data kita itu rapi. Rapi dalam artian apa ya? Rapi penempatannya. Umpamanya ini file kuliah nih, bikinin satu folder kuliah di sini. Kemudian kuliah semester 1, umpamanya semester 1. Terus nanti ada subfolder lagi mata kuliahnya apa dan kawan-kawan gitu. Jadi intinya di data yang rapi, kalau bisa ditaruh di drive B atau di E, jangan ditaruh di C seperti itu. Nah, kita iya, maksud saya sebagai mahasiswa itu ya rapi aja gitu. Jadi kalau aku butuh momennya, oh aku butuh file ini, kita udah langsung tahu tempatnya di mana. Banyak sekali servisan masuk itu berantakan, terutama kalau cewek sih. Jadi kayak folder data ini di sini, data ini di sini. Nah, begitu suatu saat Windows-nya error, dia butuh backup data pakai OS lain, nggak apa lokasinya di mana di mana. Kalau OS lain kan nanti tampilannya beda-beda tuh. Nah, kalau kita apa, oh ini di D foldernya kuliah, terus subfoldernya semester 2 mata kuliahnya ini, kan gampang gitu. Itu tadi yang pertama. Kalau manajemen data itu masalahnya di nata datanya yang rapi gitu, dibikin folder-folder, intinya diatur yang rapi lah gitu, yang pertama. Yang kedua, diusahakan kita punya backup. Itu dalam artian ya kalau kita udah bikin tugas di satu flash disk, ya kita copy juga ke laptop. Jadi kita ada kerjaan itu di flash disk ada, di laptop ada, atau di hard disk eksternal ada, di laptop juga ada. Jadi minimal ada 2 copy, sehingga kalau salah satu rusak atau kena virus atau kenapa, kita masih ada backupnya. Ingat, kalau kuliah itu kita akan banyak berhubungan dengan dokumen-dokumen yang lebih penting. Mungkin dokumen semester 1 akan kepake pas nanti skripsi kan gitu. Jadi kalau itu hilang akan jadi PR. Jadi mending ya itu di data yang rapi lah gitu. Terus yang ketiga lagi, masalah data itu sebenarnya masih berhubungan dengan backup tadi. Bisa dipelajari cara memaksimalkan Google Drive. Jadi ada fitur dari Google tuh gratis, namanya Google Drive. Nah, dia bisa auto sinkron dari drive ke laptop kita, sama HP juga bisa diakses dan kawan-kawan. Itu sebenarnya nggak cuma Google Drive sih, ada banyak lah. Ada OneDrive, ada Google Drive, ada mungkin aplikasi backup yang lain, tapi yang paling kita rekomendasikan untuk digunakan adalah Google Drive, karena itu free, space-nya gede, terus ya bisa diakses dari multi perangkat lah, dari laptop bisa, dari HP bisa. Itu intinya dipelajarin aja nanti masalah Google Drive itu, gimana cara memaksimalkannya dan pemakaiannya sehari-hari. Insya Allah itu nanti akan sangat membantu. Contohnya gini, wah kita datang nih ke kosan temen, dia butuh ngopi file tugas kita dan kawan-kawan gitu, tapi kita lupa nggak bawa laptop atau laptopnya rusak atau gimana. Nah, kalau kita ada Google Drive, kita tinggal sambung pakai HP aja, kita download, kita kirim ke dia, bisa. Itu contohnya. Jadi itu masih belum banyak yang belum memanfaatkan fitur itu sih kalau dari customer yang datang ke kami. Tapi kalau levelnya mahasiswa harusnya bisa lah. Belajar aja di Google aja cara memaksimalkan Google Drive gitu, nanti ada banyak tips triknya seperti itu. Jadi itu tadi, yang pertama adalah jangan buru-buru ganti laptop. Yang kedua masalah manajemen data. Selanjutnya kalau masalah perlaptopan sebenarnya nggak ada sih, cuman itu tak. Paling satu poin lagi adalah untuk keamanan laptop kita gitu maksudnya. Nah, kalau teman-teman mahasiswa kan banyak yang ngekos, jadi diusahakan kemana-mana laptopnya dibawa, jangan ditinggal di kos. Itu kalau keamanan dalam artian hubungannya sama maling, laptopnya hilang, dicolong atau dan kawan-kawan. Yang kedua, kalau keamanan dalam artian biar laptopnya nggak kena sesuatu yang bahaya, itu ya gunakan laptop di tempat yang seharusnya dan disimpan di tempat yang seharusnya. Kalau mau pakai di kosan dimanapun, itu diusahakan punya meja kecil kayak gini, jadi laptopnya di atas.
Jangan naruh makanan atau minuman di atas meja juga, taruhnya di bawah. Biar apa? Kalau tumpah dia nggak kena laptop. Kalau ada makanan jatuh dia nggak kena laptop seperti itu. Karena sering banget tuh, akhir-akhir ini banyak banget laptop rusak karena ketumpahan es teh sih, kebanyakan banget kan gitu. Karena biasanya makainya langsung di lantai terus gitu. Yang kedua, kalau pakai meja gini, ini kan datar ya, jadi dia sirkulasi udaranya bagus daripada kita pakainya di kasur. Kalau di kasur nanti pasti dia akan lebih cepat kotor dan sirkulasi udaranya nggak bagus gitu. Terus kalau untuk penyimpanan itu, kalau emang kita mau pulang kampung lama, ditinggal lama, sebaiknya sih dibawa, jangan ditinggal di kos. Karena apa? Kos-kosan itu rata-rata sempit, ruang yang sempit itu sering kali nggak ada jendelanya, dan kalau ditinggalkan jendela juga ditutup ya, dia nggak ada sirkulasi udara yang bagus, itulah jadinya lembab. Kalau lembab itu akan lebih sering merusak laptop gitu. Jadi kalau pas kita nyimpen hari-hari aja nih, kayak kita oh ya udah nih mau tidur disimpan, ya biarin di meja aja nggak apa-apa, di ruangan terbuka, jangan ditaruh di lemari. Tapi kalau mau ditinggal pergi lama, sebaiknya laptopnya di bawah gitu. Karena kalau ditaruh di meja juga ngeri juga sih, kalau ada orang lihat lewat jendela terus dijebol kan hilang ya gitu. Tapi kalau agar laptopnya nggak rusak tadi, ya sebaiknya mending di bawah sih. Terus sama beli tas yang laptop friendly lah, yang agak mahal nggak apa-apa, dia laptop friendly. Jadi dia ada tempat khusus laptopnya, dia ada busanya, biar laptop kita lebih aman. Jangan tas, ya maksud saya kayak kemana-mana cuman pakai tote bag, laptopnya taruh situ, ya nggak apa-apa sih. Cuman itu kalau jatuh atau apa dikit kan nggak ada perlindungan, itu laptopnya kemungkinan pecah kayak gitu. Oke, mungkin cukup aja tadi 3 tips buat teman-teman mahasiswa baru. Selamat datang di dunia kuliah. Kalau ada laptop kendala apa macam-macam, jangan ragu untuk konsultasi kepada kami. Bisa cek di komen ini, nanti ada nomornya. Bisa cek di sosial media kami, searching aja International Komputer, nanti semua cabang akan muncul. Seperti itu. Oke.